Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Master Golden. Wih, indah sekali ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan belajar bersama tentang yang namanya suiseki. Seperti itulah bunyinya. Dalam kotak saya, ini dalam gudang saya yang berada di Jalan Kolonel Sugiono nomor 2, tepatnya di depan kantor Kecamatan Kebumen. Ini lokasinya kalau dilihat dari dalam seperti ini. Ini saya belum punya banyak karena sementara ini saya belum fokus banget ke yang namanya suiseki, guys. Padahal Kebumen, terutama daerah Lukulo, itu Sungai Lukulo itu paling terkenal yang namanya batu suisekinya. Jadi di Kebumen sendiri memiliki banyak sekali terkenal surganya batu suiseki. Lalu apa sih yang namanya batu suiseki itu? Karena saya sering bilang suiseki, biseki, dan lain-lain. Batu suiseki itu sejarahnya adalah batu seni menghargai batu dari Jepang. Kata suiseki itu sendiri berasal dari bahasa Jepang yang berarti sui itu air, seki itu batu. Nah, dalam perkembangannya, seni menghargai batu atau seni mengumpulkan batu atau seni menjadikan batu alam sebagai hiasan itu juga terpengaruh oleh budaya Korea. Bahkan di Korea juga ada yang namanya seni seperti ini, guys. Nah, ini ada yang batu milik lumba-lumba lagi mencolot, ada yang milik kura-kura. Nah, kayak gini. Di Korea, suiseki itu diberi nama susek atau suseok tulisannya, entah bacanya gimana sebenarnya. Dan semua itu ternyata dari menurut sejarah atau buku-buku atau literasi tulisan-tulisan yang saya baca, bahwa suiseki itu sebenarnya malah berasal dari Cina. Ya, dari Cina sejak 3000 tahun yang lalu. Jadi masyarakat Cina dari dinasti apa saya nggak paham karena saya tidak begitu menghafalkan ya. Yang jelas sudah tahu namanya dan yang dimaksud apa itu udah sebenarnya nggak perlu menghafalkan. Tapi berhubung kita konten kali ini belajar bersama, jadi sekarang saya menghafalkan, guys. Seperti itu. Ya, dari Cina sekitar 3000 tahun yang lalu itu diberi nama gongxi. Gongxi itu berasal dari kata atau diterjemahkan itu batu cendekiawan, atau bisa dikatakan batu yang memiliki seni atau seperti cendekiawan. Jadi orang-orang yang menemukan batu imajinasi itu. Jadi batu itu batu yang dihargai, guys, di masa-masa zaman dulu. Jadi seni ini bukan seni yang baru seperti halnya sebuah batu giok. Batu giok itu berasal dari budaya Cina ya, guys, tapi akhirnya juga mendunia. Dan batu suiseki itu juga berasal aslinya dari budaya Cina. Oke, sambil lihat-lihat yang lain biar nggak bosen. Jadi batu suiseki itu berasal dari budaya Cina sejak 3000 tahun yang lalu menurut sejarahnya. Tapi dalam perkembangannya itu juga mengalir, atau seni itu juga merembet atau menyetrum atau menular ya ke Korea dan juga ke Jepang. Lah, apa hubungannya kok sampai nyetrum sampai menjadi seni khas tradisional Jepang sehingga diberi nama suiseki? Ya, itu ada hubungannya dengan penjajahan Jepang atau pendudukan Jepang di Cina zaman dahulu. Oke, woyo suiseki kayak ngono tuh, guys. Nah, ada satu karakter suiseki yang sejatinya itu merupakan sebuah titik dasar ya. Nah, seperti itu. Jadi suiseki pada zaman dahulu itu merupakan batu yang warnanya hitam legam ya. Statistiknya atau standarnya itu warnanya batunya hitam legam. Dan dia batu itu karena memang di Jepang diberi nama batu air atau batu yang terkikis air sehingga membentuk suatu gunung-gunung. Jadi dulu-dulunya itu suiseki itu yang dicari itu yang hitam legam, bentuknya seperti pegunungan atau bahkan gunung dengan aluran air terjun. Itu caranya klasiknya ya gitu. Walaupun saya bukan pemain suiseki dan belum memainkan suiseki, tapi ketika menemukan bentuk-bentuk yang unik, bentuk-bentuk yang cantik, saya juga ikut-ikutan, guys, karena dunia itu masih sama, yaitu dunia batu. Maka dari itu memang benar. Jadi untuk suiseki sendiri, nih sambil lihat-lihat ya di gudangnya Master Golden, ini ada yang batu giok udah dipoles yang namanya biseki. Tapi pada perkembangannya, suiseki itu tidak mulu-mulu adalah batu hitam berbentuk
landscape, pemandangan, gunung, tebing, ini itu. Pada perjalanannya Suseki itu bisa melebar lagi konsepnya menjadi sebuah batu yang berbentuk suatu objek, dan itu memiliki karakteristik yang hampir mirip dengan objek tertentu. Contohnya ya, mirip semar. Contohnya lagi mirip hewan, seperti halnya ini guys. Nah ini sengaja tak bikin frame karena orang-orang Thailand juga, orang Thailand saya berteman itu ya dengan orang Thailand itu juga malah sekarang lagi seneng-senengnya orang Taiwan, Thailand, dan orang-orang ya Asia lah terutama itu, bahkan sekarang sampai lari ke Timur Tengah itu banyak yang suka menyukai Suseki ini, dan betul adanya. Jadi kegemaran orang masalah dulu, orang Cina dulu itu sampai mendunia. Seperti halnya giok kan udah mendunia sekarang. Bahkan grade-grade giok teratas atau giok-giok tertinggi kualitasnya itu ya harganya miliaran guys. Nah itulah batu, tidak bisa dinilai dari hanya sekedar bagus atau tidaknya. Banyak histori yang harus bisa dinilai, dan bahkan batu-batu terunik atau tercantik itu harganya juga tidak masuk akal. Seperti halnya ya harga sebuah mobil guys, harga sebuah mobil sama-sama, satunya mobil 1 miliar, satunya mobil cuman 100 juta nabrak, sama-sama yang di dalamnya mati, nabrak masih rusak, itu kan ya masih ya nggak masuk akal bagi saya. Cuman ya bagi saya orang nggak punya duit ya, cuman masalah fitur aja harganya sampai miliaran kayak gitu, ujung-ujungnya masih pakai roda, masih di jalan. Itu orang kampung kayak gitu, kadang mikirnya ya, karena nggak punya duit guys. Kalau punya duit sih lah, duit berapa ya, begitu juga dengan yang namanya hasil alam men. Ini perkembangannya Suseki. Tadinya Suseki ini hanya batu-batu kayak gini, dianggap seperti tebing. Nah ini guratan-guratan ini dimasukkan ke dalam frame, ternyata cantik juga ya. Ini frame kayak gini berada di hiasan ruang tamu atau ruang keluarga, ini cantik juga. Ini sebenarnya batu menurut saya ini dari jenis fosil, cuman alur-alurnya itu ketika dilihat dari dekat atau dari sini, ini seperti semacam kayak tebing di suatu tempat ya. Ini kayak di film James Bond ya, itu yang nggak tahu di mana posisinya ya. Nah itu ada kayak gitu. Nah perkembangannya itu ya berbentuk hewan, berbentuk manusia, bahkan tokoh-tokoh, itu menjadi sebuah karya seni alam yang unik, yang pastinya itu ya memang harus dinilai tinggi. Karena apa? Alam itu tidak pernah itu sengaja ingin menciptakan sesuatu atau yang mirip dengan Che Guevara atau Mahatma Gandhi atau yang mirip dengan hewan apa, tapi kenyataannya manusialah yang menemukan atau yang mengindahkan hal yang dianggap biasa. Karena di alam kayak gini ini ya paling terpijak-pijak kalau Anda tidak mengindahkannya. Jadi nomor satunya lagi itu ilmunya lagi guys. Ya kalau Anda berilmu bahwa ini adalah sebuah mirip keong, berarti itu ya Suseki keong. Nah itu indahnya di situ. Jadi kita yang menemukannya. Di sini juga ada yang berbentuk ini guys, lumba-lumba. Ini entah lumba-lumba atau air terjun ya bu, atau gelombang pasang ya, atau tsunami ya. Tapi saya sendiri menyebut sebuah lumba-lumba itu kalau anak saya yang gede itu, yang nontonnya itu SpongeBob, itu kayak anaknya Tuan Crab itu ya, namanya siapa, ada yang tahu saya lupa. Itu yang masa kepiting kok anaknya paus, kayak paus, iya kepiting anaknya paus kayak gini kan ada itu ya, yang di SpongeBob itu namanya siapa saya lupa. Itu anak saya sering nonton. Di sini juga ada yang menyerupai penguin, walaupun ini bentuknya atau warnanya nggak berwarna hitam, tapi untuk perkembangannya memang batu-batu seperti itu tidak berwarna hitam itu menjadi sebuah Suseki juga. Yang dulu itu fanatiknya itu warnanya kalau nggak hitam legam itu nggak masuk kata orang dulu. Tapi sekarang berhubung bertambahnya imajinasi, banyak sekali spot-spot atau mode-mode batu yang harus ditampilkan. Jadi batu-batu kayak gini ternyata indah, nggak harus hitam guys. Nah ini perkawinan antara Biseki dan Suseki ya. Ini dasarnya ini ciriwatu. Nah ininya udah dipoles, tapi nah ini karena berkristal ini nggak dipoles. Sebenarnya ini yang masuknya Biseki bukan Suseki lagi. Ini batunya namanya batu dendrit guys. Nah ini ada sapi mengolong-olong. Nah seperti itu guys. Jadi dunia kita sebenarnya itu terpengaruh dari, atau hobi kita kadang juga terpengaruh dari bangsa lain ya. Dan sejarah kita juga semua terpengaruh dari bangsa lain. Karena sejatinya manusia konon katanya itu hanya bermula dari Nabi Adam, dari satu orang atau satu pasang orang. Nah ini Suseki ini menyerupai apa?
Coba guys, mainkan imajinasimu, ini menyerupai apa? Kalau saya nggak menyerupai apa-apa, tapi yang jelas ini guratan yang sangat cantik dan indah. Ya, kembali lagi ke Shuseki dan Biseki. Untuk Biseki sendiri, nah ini. Untuk Biseki sendiri, saya menyebutnya itu hanya ikut-ikutan. Nah, karena waktu saya mulai suka-suka dan merambah dunia perbatuan itu dulu-dulu banget ya, itu dengan Shuseki dan Biseki itu pun ya otodidak guys, dari temen. Ini buat Shuseki, loh Shuseki siapa ya, ki sing modelnya kayak gini. Nah, setelah saya pelajari ternyata Shuseki memang benar-benar ada pakemnya, dan itu asal mulanya malah dari Cina. Kalau Biseki sendiri itu saya agak bingung juga, itu nama itu berasal dari mana. Tapi saya hanya ikut-ikutan, dan memang di mana-mana itu disebut Biseki. Biseki adalah sebuah batu alam yang dipoles, yang dibentuk sehingga sedemikian rupa sehingga bisa menjadi sebuah hiasan yang sangat cantik, atau sebuah pajangan berupa hasil karya manusia, menggabungkan hasil karya manusia dan alam. Nah, contohnya kayak gini. Ini kalau masih buahan itu bahkan bahan kualitas lumayan bagus saja lah, kayak gini ya guys. Nih saya punya giok 4 kg. Nah, ini sambil ngobrol ya. Ini 4 kg ini bahan dari alam, udah mengkilat atau udah kulitnya itu nggak kasar ya. Nah, tapi apalah daya, ini ada orang yang suka kayak gini aja, berongkol koyong ini tembusnya juga dalam loh guys. Ini giok guys, 4 kg tembusnya dalam, campuran antara warna kuning dan hijau. Ini termasuk tembusnya dalam di sini ini. Nah, tapi kalau ini dipoles koyong ini, itu hasilnya akan lebih bagus lagi. Otomatis kulit-kulit yang terlihat kusam seperti ini dan pori-pori yang agak mengganggu itu bisa tertutup. Nah, bisa terkupas dan terlihat dalamnya seperti apa, dan otomatis mengkilat guys. Nah, mengkilatnya seperti ini. Ini hasil polesan anak-anak atau tukang poles Kebumen ya. Nah, ini adalah giok totol. Gioknya istimewa sekali, warnanya itu loh, antara kombinasi warna putih dan warna hijau, dan hijau itu menjadi sempurna ya ketika ini menjulang tinggi seperti sebuah tugu Monas. Nah, ini ada warna kuningnya juga, ini malah ada gambar tekek di sini. Ini matanya, ini kepalanya, ini badannya ini kecempet tembok, kecempet kecempet ini lawang itulah, aduh yang namanya apa ya, pintu guys. Nah, ini tekek kecempet pintu, udah berhari-hari nggak makan jadi kurus kering ya. Ya itulah imajinasi kita, kadang kita turahkan kepada batu atau bakat kita untuk menjadi sebuah konsep-konsep dalam batu atau gambar-gambar dalam batu. Begitu juga sebuah Shuseki. Kembali lagi ke Shuseki, harga suatu Shuseki. Oke, kita bahas. Kalau saya memang belum terjun terlalu dalam ya. Biasanya kalau Shuseki zaman dahulu atau pakemnya kan itu ditaruh di nampan ya, berupa bentuk gunung. Saya pernah punya kemarin, bagus banget, ada air terjunnya kayak gitu. Tapi udah alhamdulillah udah sold out ya oleh sahabat MG di seluruh Nusantara. Jadi kalau yang pakemnya itu kan hitam legam, bentuknya seperti gunung, karena warna hitam itu dianggap sebagai warna yang ideal guys. Jadi dalam Shuseki orang Jepang dahulu, warna hitam itu dianggap warna paling ideal. Tapi perkembangannya tidak seperti itu, dan makin banyak cabang-cabangnya sehingga bentukan-bentukan hewan warna selain warna hitam, 3 warna, 4 warna, bahkan 4 warna, yang penting bentukan alam itu jadi warna yang sangat malah menarik, lebih menarik dari yang biasa. Yang penting tanpa campur tangan manusia, tanpa pembentukan, tanpa. Jadi boleh bentuk. Kalau Shuseki gini aja guys, maksudnya kayak gini. Ini sebuah Shuseki temuan alam. Karena ini ketika berdiri nggak masuk, ini malah saya sengaja nggak tak potong ya, malah dudukannya yang saya coakin. Nah, untuk berdiri, agar bisa berdiri ini dipotong, ini boleh kalau kayak gitu. Ini namanya. Tapi untuk bentukan-bentukan ini tidak boleh sama sekali tercampur oleh campuran tangan. Nah, ini semuanya ini nggak bisa berdiri. Tapi ini saya buat ini dudukannya yang ngikutin. Nah, yang ikutin batunya. Jadi ini masih utuh ya. Suatu saat mau diganti dudukan juga masih utuh, tapi dipotong pun boleh untuk masuk kategori Shuseki. Nah, seperti itu. Kalau dulu itu bentukan gunung warnanya hitam, bawahnya ada nampan. Biasanya nampannya dari perunggu, tapi kalau sekarang dari plastik, dari apa aja bisa, terus ditambahi pasir-pasir guys. Nah, saya belum ada contohnya karena belum sempat buat, dan
belum fokus ke daerah-daerah Suseki guys. Tapi mau gimana lagi, itu juga bagian dari hobi saya sebenarnya, karena saya lihat kayak gini aja, ini kayak anaknya Tuan Krep loh, biasanya siapa itu namanya ya, yang di Spongebob. Nah lihat itu aja kayak lihat sapi loh, ini agak jomplang karena ini harus nah kalau kayak gini nggak jomplang, ini seperti sapi guys, atau anjing ya, saya nggak paham, tapi yang jelas ini dari batuan rijang, ini bisa bentuk kayak gini. Ini nggak tahu dari jenis batu apa, tapi kayak penguin lagi didis. Seperti itu. Nah semoga saja makin banyak lagi saya mengumpulkan suseki. Setelah saya puas mendapatkan banyak tapak jalak, seharusnya saya harus konsentrasi mendapat suseki. Ternyata nyari suseki walaupun batuan-batuan berangkal koyong ini, tapi untuk nyari bentuk yang bagus sangat susah. Jadi kita harus benar-benar konsentrasi juga seperti nari capak jalak dan giok guys. Kalau giok mungkin nggak begitu konsentrasi ya, sambil cengar-cengir karena bentuknya hijau, rata-rata besar-besar seperti itu. Nah kalau bisa udah jelas nilai komunisnya di mana, di prosesnya. Kedua ya mencari motifnya, dan ketiga yang paling bagus yaitu adalah penghargaan Anda terhadap suatu karya. Nah seperti itulah bunyinya. Ini saya lagi jalan-jalan kontrol di sebuah gudang saya yang berada di Jalan Kolonel Sugiono, saya sebutkan lagi, Kebumen, depan kantor Kecamatan Kebumen, Ruko Klenteng nomor 2. Ini karena kemarin pas mau ke daerah Gombong ke utara atau daerah Semali itu lagi ada rame-rame guys. Ini informasi ya, rame-rame lagi pada tawuran katanya antara LSM ini dan ini. Ya wis ngono, ora apa-apa men rame daripada sepi bae, anu mangsa corona sepi bae ya ngono. Dadi tawuran nggo rame-rame lah guys. Karena udah lama bobo-boboan, bobo mulu, tidur mulu, jadi pada ya olahraga lah, nggak masalah. Yang penting jangan ada korban jiwa, jangan ada korban materi. Jadi ngapa ya, joget aja, nggak tawuran. Oke lanjut. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita dengan konten yang cukup singkat ini, tapi minimal saya memberi informasi, walaupun informasi itu mungkin ada yang salah, tolong dibenarkan tentang suseki biseki, atau ada tambahan-tambahan yang perlu diinformasikan, bisa langsung di komentar. Ini cantik sekali, ini di center. Ini ya batu kali, tapi kalau jadinya kayak gini ya wuyu. Ya bisa langsung dikomenkan komentarnya tentang suseki biseki atau yang lain-lain. Yang jelas majulah perbatuan Indonesia. Kita selalu berkaya demi Indonesia dan selalu menghargai bahwa alam kita itu adalah alam terkaya. Bersama channel saya Master Golden, saya doakan selalu Anda baik-baik saja dan selalu dilimpahkan rezeki dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap jos. Ini kalau pengen lihat biseki giok jos kayak gini guys. Jadi nggak harus hijau semua ya, karena corak itu membuat warna. Dan Anda tahu antara ruangan sini dan ruangan sana itu yang belakang, karena jarang batunya itu dingin yang sini guys. Padahal yang belakang itu lebih turun sebenarnya. Tapi ketika Anda kalau nggak percaya nyoba aja langsung masuk ke belakang. Antara sini dan belakang itu di sana panas guys, karena batunya di depan semua. Yo lanjut.